Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Husnul Khotimah dengan NIM A1J221026 dari Program Studi Sastra Indonesia. Baiklah, di sini saya akan memaparkan sedikit materi linguistik forensik yang bertemakan linguistik forensik dan penegakan hukum. Fungsi bahasa dan linguistik. Selama ini kebermanfaatan linguistik sering atau pernah kita temui adalah pada bidang pendidikan, khususnya pada praktik belajar mengajar bahasa, perencanaan dan politik bahasa, dan linguistik patologi. Namun selain itu, wacana kebermanfaatan dan sumbangsi linguistik di dalam masyarakat masih sangat sedikit. Padahal sesungguhnya linguistik telah memberikan sumbangsi yang sangat besar dalam perubahan peradaban manusia dari waktu ke waktu. Bahkan saat ini telah banyak muncul cabang kajian ilmu linguistik baik linguistik teori maupun linguistik terapan, seperti analisis wacana kritis, linguistik pragmatik, linguistik komputasional atau kecerdasan buatan, dan linguistik forensik. Saat ini, peran linguistik yang tengah menjadi sorotan adalah perannya di dalam dunia hukum dan peradilan. Para linguis mulai dilibatkan sebagai saksi ahli dalam peradilan untuk menangani sebuah kasus dengan menggunakan ilmu linguistik. Ilmu linguistik yang digunakan itu adalah ilmu linguistik forensik. Selanjutnya adalah sumbangan linguistik forensik dalam penegakan hukum. Linguistik forensik adalah cabang linguistik yang menganalisis dan mengkaji aspek kebahasaan sebagai alat bantu pembuktian di peradilan. Menamin 1993 mendefinisikan linguistik forensik sebagai studi ilmiah mengenai bahasa yang diterapkan untuk keperluan forensik dan pernyataan hukum. Sedangkan menurut Olson tahun 2008, linguistik forensik adalah hubungan antara bahasa, tindak kriminal, dan hukum yang di dalamnya termasuk penegak hukum, masalah hukum, perundang-undangan, perselisihan, atau proses hukum, bahkan perselisihan yang berpotensi melibatkan beberapa pelanggaran hukum yang ditujukan untuk mendapatkan penyelesaian hukum. Linguistik forensik merupakan cabang ilmu linguistik yang termasuk dalam kategori linguistik interdisipliner. Linguistik forensik dapat dimaknai sebagai kajian ilmiah terhadap data dan fenomena berbahasa yang diterapkan untuk tujuan dan dalam konteks forensik. Dengan luasnya cakupan yang dianalisis pada saat melakukan kajian linguistik forensik, sudah dapat dipastikan linguistik forensik harus menggunakan model-model analisis dari cabang-cabang linguistik lainnya. Jadi, linguistik forensik merupakan penerapan dari kaidah-kaidah yang ditemukan dan dikembangkan dalam studi cabang linguistik untuk kepentingan forensik. Linguistik forensik membantu dalam memahami konteks dan maksud teks yang dapat mempengaruhi peradilan. Sesungguhnya, ilmu linguistik forensik ini menghubungkan antara hukum dengan bahasa sebagaimana yang diungkapkan oleh Gibbons pada tahun 2007, yaitu bahwa begitu seseorang mencoba untuk memahami tanda-tanda yang dihadapinya ketika membaca sesuatu aturan hukum atau literatur ilmu hukum, orang yang bersangkutan berurusan dengan bahasa dan kegiatan berpikir. Hal ini menunjukkan bahwa seluruh aktivitas di bidang hukum seperti pembentukan peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, akta otentik, dan dokumen-dokumen lain yang berkaitan dengan hukum dibuat dan diucapkan dengan bahasa hukum. Bahkan Subiantoro mengungkapkan bahwa peran bahasa sangat diperlukan dalam rangka membangkitkan dan memupuk kesadaran manusia dalam menciptakan dan menegakkan hukum. Perkembangan kasus hukum di Indonesia nyatanya memang membutuhkan kehadiran pakar bahasa sebagai tenaga ahli, baik di ranah pidana maupun perdata. Selanjutnya adalah sumbangan linguistik forensik dalam penegakan hukum, yaitu dalam perkembangannya untuk menganalisis kasus terkait digunakan beberapa aspek linguistik forensik, yaitu yang pertama adalah aspek fonetik, yaitu berkaitan dengan profil orang sedang berbicara atau suara yang dikeluarkan, dan fonologi, yaitu makna dari penekanan suara dalam percakapannya. Yang kedua adalah aspek morfologi, yaitu melihat susunan gramatikal dari suatu bahasa yang diungkapkan. Kemudian aspek sintaktik,
yaitu kesesuaian susunan kalimat yang terdiri dari subjek, predikat, objek, dan keterangan. Selanjutnya adalah aspek semantik, yaitu makna kata atau pemilihan kata atau kalimat. Yang berikutnya adalah aspek gaya bahasa, digunakan untuk mengetahui profil seseorang dari gaya bahasa yang digunakan. Kemudian aspek kecakapan berbahasa, digunakan untuk menganalisis tingkat penguasaan bahasa yang biasanya berkaitan dengan tingkat pendidikan. Selanjutnya adalah aspek sosiolinguistik, yaitu penggunaan bahasa yang dipengaruhi oleh lingkungan sosial, gender, usia, etnis, lokasi geografis, pekerjaan, dan lain-lain. Kemudian aspek kejujuran berbahasa, di mana linguistik dapat menunjukkan kejujuran seseorang dilihat dari konsistensi penggunaan kalimat, pemilihan kata, dan struktur kalimat yang digunakan. Selanjutnya, saya mengambil 2 contoh kasus di sini. Yang pertama yaitu kasus O.J. Simpson. Ahli linguistik forensik digunakan untuk menganalisis transkripsi percakapan dan catatan yang berkaitan dengan kasus pembunuhan Nicole Brown Simpson dan Ronald Goldman. Analisis linguistik digunakan untuk mencoba memahami keaslian catatan yang terkait dengan kasus tersebut. Yang kasus selanjutnya adalah kasus Amanda Knox. Ahli linguistik forensik digunakan untuk menganalisis pesan teks dan percakapan yang terkait dengan kasus pembunuhan Meredith Kercher. Selanjutnya adalah peran linguis sebagai saksi ahli dalam persidangan. Saksi ahli memiliki peran sentral dalam menunjang keberhasilan suatu proses peradilan pidana, bukan hanya sekedar menonton, melainkan individu yang menyediakan wawasan teknis dan ilmiah yang memperkaya pemahaman hakim dan pihak terkait. Peran sangat berarti dalam memecahkan kompleksitas suatu kasus, terutama dalam konteks di mana penilaian mengenai aspek teknis dan ilmiah diperlukan. Saksi ahli bukan hanya dihadirkan sebagai sumber informasi tambahan, melainkan sebagai pihak yang memiliki kredibilitas dan pengetahuan khusus di bidang tertentu. Seorang yang dikategorikan sebagai saksi ahli harus memiliki syarat. Yang pertama, memiliki keahlian khusus yang terkait dengan isu tertentu, dan yang kedua, mampu menyampaikan opini yang reliable. Berdasarkan definisi tersebut, seorang linguis atau ahli bahasa memenuhi syarat untuk disebut sebagai saksi ahli jika memiliki pengetahuan khusus terkait dengan fenomena kebahasaan dan mampu memberikan pendapat atau keterangan yang reliable berdasarkan keahlian serta berdasarkan kaidah-kaidah ilmiah yang telah diuji kebenarannya. Meskipun peran saksi ahli sangat signifikan, akan tetapi tantangan juga dapat muncul, terutama ketika etika dan kredibilitasnya dipertanyakan. Adapun saksi ahli memiliki fungsi tidak hanya sebatas pada penyediaan informasi teknis, tetapi juga mencakup beberapa dimensi penting yang mendukung tercapainya keadilan. Salah satu fungsi utamanya adalah sebagai pemberi penjelasan teknis yang dapat dimengerti oleh pihak peradilan, termasuk hakim, jaksa, dan pengacara yang mungkin tidak memiliki pengetahuan khusus di bidang yang diperlukan. Saksi ahli berperan sebagai penafsir dan penerjemah informasi kompleks yang terkait dengan kasus hukum, memiliki keterampilan untuk mengurai konsep teknis menjadi bahasa yang dapat dicerna oleh para pihak yang terlibat dalam proses peradilan, sehingga memastikan pemahaman yang tepat dan akurat. Baiklah, hanya segitu saja materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika terdapat kesalahan. Saya akhiri dengan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.